Pacar kamu cantik. Aku datang ke sini untuk... Bayar aku perkenalkan sedikit. Ini Xie Xiaoqiu. Pamannya adalah seniman terkenal dari Yunan, khusus meneliti tentang lanskap gaya tinta ciprat, seperti yang dulu dilakukan Zhang Daqian. Tentu saja MS Xie sangat mencintai seni. Biasanya suka menggambar beberapa karya seni. Benarkah? MS Xie ini Wang Lichuan, CEO cabang Shanghai GMF, seorang arsitek terkenal yang memenangkan arsitek berbakat tahun lalu. Galeri seni ini juga adalah mahakaryanya. Dia halo. Halo. Xiaoqiu, kamu tidak lapar? Ambil sesuatu untuk dimakan. Ya. Jadi aku akan pergi, maaf kalau tidak sopan. Direktur Wang senang bertemu denganmu. Aku sangat suka desain di sini. Selamat datang. Kamu membuatku kaget. Sebenarnya kamu yang membuatku kaget. Tidak percaya MS Xie bisa berada di sini dengan latar belakang seni seperti ini. Sangat monumental, aku sangat suka seni. Bagaimana kalau jalan-jalan bersamaku untuk menikmati dan juga ajari aku? Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti seni. Tapi lihat cara kamu mendesain galeri seni ini. Aku sangat suka gaya ini. Tentu saja sudut pandangku hanya matang. Aku sudah tersanjung. Jadi arsitek Wang, aku ingin bertanya, apa gaya desainmu? Gaya alami. Berharap melampaui batasan era. Jadi apakah ini mirip dengan Zhuangzi? Zhuangzi adalah filsuf favoritku. Aku memilih mata kuliah terkait dengannya untuk dipelajari saat kuliah. Ada satu hal, aku masih harus jujur padamu. Apakah pamanku sebenarnya? Dia bukan seorang seniman, dia hanya seorang pengrajin bahkan tidak lulus SD. Selain itu aku tidak mengerti sedikit pun. Aku hanya di sini untuk melakukan terjemahan. Untuk seorang seniman Amerika. Manajer Xiao hanya membantu saya untuk membuatnya terlihat baik. Karena takut orang akan meragukan kemampuan saya. Jangan pernah berpikir itu benar. Apa yang kamu tertawakan? Bukan apa-apa, kamu lebih jujur daripada kebanyakan orang. Sebenarnya saya pikir seni. Tak perlu dijelaskan kenapa. Karena seni bisa langsung menyentuh jiwa seseorang. Bahkan jika saya tidak mengerti seni, bukan berarti saya tidak bisa merasakan keindahannya. Benar kan? Orang-orang seperti saya adalah tipe orang dengan intuisi cepat, pemahaman sangat tinggi. Sekarang jujur saja, kamu hanya mengarang cerita. Semua yang saya katakan itu benar. Kalau memang benar, ayo kita lihat seni ini. Lukisan yang bagus, sangat indah. Bisakah kamu menganalisis sedikit? Menganalisis? Jujur saja, otak brengsek ini sangat bodoh. Bahkan setelah melihatnya sebentar tetap tidak mengerti. Tapi kalau intuisimu setinggi itu, kemampuan pemahamanmu sebesar itu, maka tolong beritahu saya, apa pendapat bijakmu tentang seni ini? Sasages. Apa yang coba disampaikan oleh seni ini? Saya hanya tahu ini dari postmodern. Postmodern. Ya, seperti menggambar. Wajah seseorang kan? Wajah seseorang, apa lagi yang ingin disampaikan? Wajah manusia adalah hal yang umum. Semua orang bisa melihatnya. Lalu bagaimana dengan wajah ini?
Wajah ini bergabung dengan tubuh seseorang. Apa yang coba disampaikan oleh tubuh? Tubuh itu tersembunyi-tersembunyi. Punya hasrat tidak bisa dilihat siapapun. Jadi seni gabungan antara wajah dan tubuh seperti ini ingin menunjukkan bahwa hasrat yang tersembunyi kini menjadi publik. Mengerti? Kalau dia bertanya apalagi saya akan ketahuan. Tidak, saya harus melawan balik. Banyak kata-kata di sana. Apa yang dikatakan oleh kata-kata itu, apa yang disampaikan? Wang Lichuan, tolong beritahu saya. Bahasa. Akhirnya saya bisa menjebak orang ini. Bidang spesialisasi saya. Ya, bahasa. Bahasa suara teks. Cara-cara. Komunikasi tidak resmi. Jadi Keinginan postmodern harus melalui teks untuk dipuaskan, bukan melalui perasaan. seperti Pesan blog email. Hal-hal di dalam ponsel atau komputer menjadi organ yang tak tergantikan bagi tubuh kita. bravo. Tidak ada apa-apa, hanya pemikiran sederhana saya. Ini adalah cara paling berani dan baru dalam menjelaskan yang saya dengar tentang seni ini hari ini. Orang bilang mudah menemukan emas, tapi sulit menemukan jodoh. Sayangnya Ji Chuan tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, mendengar penjelasan luar biasa dari Nona Xie, dia pasti sangat bersemangat. Saya akan memberitahunya kata-kata ini. Kakakmu juga seorang seniman. Seluruh keluarga saya mencintai seni. Gambar ini juga dirancang oleh kakak saya. Kamu lihat. Saya ingin mendengar kata-kata bijakmu. Lichuan. Xiao Qiu Xiao Qiu. Xiao Qiu, kenapa kamu pingsan? Ada APA. Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Ada apa Xiao Qiu Xiao Qiu? Director Wang sedang sibuk. Kalau ada yang perlu dilakukan tinggalkan saja. Saya bisa merawatnya sendiri. Kalian berdua. Saya seniornya. Xiao Qiu dan kamu sedang berpacaran. Kami bertemu di GMF. Benar kamu lihat ingatan saya. Saya menyuruhnya mengunjungi perusahaanmu untuk bekerja sebagai penerjemah. Ya. Maaf, saya harus mengangkat telepon. Xiao Qiu, kamu sudah sadar. Merasa lebih baik. Maaf Xiao Qiu, aku ada urusan mendadak. Mungkin perlu minta Pak Wang untuk mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Maaf sudah mengganggumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu takut darah, Tidak sering-sering amat. kamu bahkan menonton film horor. Kupikir itu bisa membantu. Itu bawaan sejak lahir. Atau ada alasan mental lainnya? Ketika ibuku melahirkan adikku, dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Aku melihat kejadian itu. Sebenarnya kamu bisa coba hipnoterapi.
Minum sesuatu yang merah setiap hari. Mungkin jus tomat atau anggur. Kamu ketawa apa? Kupikir kamu benar-benar aneh. Yang lain tahu aku takut darah. Semua bilang aku harus menghindari benda merah. Tidak boleh melihat benda merah. Hanya kamu yang bilang aku harus coba hipnoterapi. Lihat ini. Sekarang aku sudah terbiasa. Ini kakiku. Kalau kita berani meluangkan waktu untuk melatih diri, kita akan bisa mengatasi banyak masalah. Kamu bisa mengubah hal yang tidak alami menjadi alami. Itu disebut sifat kedua. Sifat kedua. Jadi aku harus berlatih pelan-pelan. Kamu sudah bekerja di Shanghai. Setelah lulus kuliah aku masih di Amerika. Lalu kembali ke Swiss. Departemen GMF Shanghai didirikan oleh kakakku. Dia bekerja selama 3 tahun lalu dipindahkan ke kantor pusat. Aku adalah penggantinya. Sudah 3 tahun. Tapi kamu dan kakakmu benar-benar aneh. Kamu baik sementara kakakmu sangat pemarah. Apakah kalian benar-benar tumbuh bersama? Ya. Kamu benar, dia memang sedikit terburu-buru. Tapi setelah dekat dengannya, kamu akan menyadari bahwa dia sebenarnya sangat baik. Jadi apakah keluargamu ada orang lain? Apa pekerjaan orang tuamu? Jadi begini, aku bekerja sebagai arsitek kan? Jadi setelah itu, kamu mungkin merasa sedikit terganggu. Kakak laki-laki saya orang tua saya juga. Kakek nenek. Kakek saya yang lain paman bibi. Sepupu saya juga. Jadi nenek kamu yang lain tidak? Bahkan dia juga sama. Kakak laki-laki saya dan dia bekerja sebagai arsitek interior. Latar belakang keluarga kamu sangat membosankan. Tidakkah mereka mengatakan bekerja di pekerjaan yang sama itu tidak adil? Mengapa keluarga kamu semua bekerja di bidang yang sama? Mungkin karena kami adalah arsitek. Tidak punya waktu untuk cinta. Jadi semua orang akan merasa bahwa menemukan orang dengan bidang yang sama akan lebih tidak mengganggu. Kamu telah berbaring di sini selama 1 jam. Mengapa wajahmu masih terlihat pucat? Dokter menyuruhmu untuk tinggal di sini selama 10 menit. Kamu akan kembali normal. Karena saya sudah memakai makeup. Kamu masih muda, mengapa harus memakai makeup? Apakah makeup untuk orang dewasa tidak diperbolehkan, atau bagaimana? Masuk. Saya minta maaf. Karena mengganggumu lagi. Jangan khawatir, sudah terlalu malam. Tidak mungkin saya membiarkanmu memanjat tembok lagi. Struktur rumahmu sangat rumit. Hampir membuat saya tersesat waktu itu. Kamu lihat, jika begitu apakah itu dianggap sebagai kesalahan dalam desain? Apa kabar? Bangunan ini dirancang oleh saya. Saya rasa mungkin tidak serumit peta yang kamu gambar. Semuanya dirancang oleh kamu? Duduklah.
Sebenarnya saya baru saja melihat lebih dalam lalu. Saya menyadari bahwa arsitekturnya tidak terlalu buruk sebenarnya. Kamu lihat warna sofa ini sangat putih. Terutama album ini. Warna ini sangat cocok dengan sekitarnya. Bunga ini mempesona. Di album ini kamu lihat. Struktur-struktur itu sangat unik. Saya yakin kamu yang merancangnya, bukan? Saya tidak begitu narsis. Struktur-struktur itu semua dirancang oleh arsitek favorit saya. Sayang sekali pengetahuan arsitektur saya sangat terbatas. Jadi di mana bangunan yang dirancang oleh kamu? Amerika, Eropa, dan Cina. Aku ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Kamu berjalan di gedung yang dirancang olehmu sendiri. Bagaimana rasanya? Hormat, mukjizat, dan kebanggaan. Mereka seperti anak-anakku. Aku menyaksikan pembentukan dan pertumbuhan mereka. Ayahku sering berkata padaku bahwa, jika struktur-struktur itu bisa berbicara, mereka pasti akan berbicara dalam bahasa bumi. Karena selama banyak generasi manusia, 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun, para arsitek telah meninggal. Tapi struktur-struktur itu masih berdiri megah. Benar. Benar. Tidak ada fotomu di sini, kenapa? Aku tidak suka berfoto. Kamu sangat tampan. Sayang sekali kalau tidak berfoto. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja. Kenapa kamu tidak mencukur janggutmu? Ada musim dingin yang sangat dingin di kampung halamanku. Selain itu aku sangat suka bermain ski, jadi aku tidak mencukur. Agar sedikit lebih hangat. Apa itu cukup untuk membuatmu hangat? Ya cukup. Kamu benar-benar punya selera humor. Ayahku juga tidak mencukur janggutnya. Selain itu waktu aku kecil aku pikir, itu sangat keren senang. Mau menyentuhnya? Bolehkah? Tidak apa-apa. Aku akan mengambilkanmu jus jeruk. Kenapa kamu tahu aku suka itu? Aku sering memperhatikanmu. Ada kucing di sini, apakah itu milikmu? Itu Mia. Mia? Ketika aku sedang dinas, aku akan meminta Ji Chuan untuk merawatnya. Ketika dia sedang dinas Ruinui yang dipercayakan. Jika Ruinui juga sedang dinas, aku akan mempercayakannya pada saudaraku. Jika dia juga sedang dinas, kakekku akan membantuku. Kasihan Mia. Ini jus jerukmu. Terima kasih.
Pelan-pelan. Ini perpustakaanku. Jadi semua ini dirancang olehmu? Lihat benar-benar berbakat kan? Lihatlah. Betapa anehnya. Lucu sekali. Apalagi dengan topi kecil. Apakah semua bukumu setebal itu? Buku apa ini? Judul Inggrisnya adalah Remembrance of Things Past. Mungkin kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah itu berarti memanggil kembali masa lalu? Di sekolahmu bahkan ada seorang yang memilih buku ini untuk menulis tesis doktoralnya. Apakah ini versi Prancisnya? Bagiku itu punya nama lain yaitu Terhipnotis tanpa bantuan apapun. Kenapa? Karena 3 halaman pertama buku ini, semua membahas tentang bagaimana penulis mencoba tanpa hasil untuk tidur, jadi dia memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kamu lihat. Untuk waktu yang lama, aku punya kebiasaan berbaring lebih awal. Kadang saat lilinnya mati, mataku langsung terpejam. Sampai aku bahkan tidak sempat bergumam aku akan tidur nyenyak. Itu berarti untuk waktu yang sangat lama. Tokoh utama cerita ini punya kebiasaan tidur lebih awal. Ada saat lilinnya mati. Lalu dia langsung tidur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu lihat itu sangat efektif. Benar sungguh ajaib. Sudah larut sebaiknya kamu tidur lebih awal. Bisakah kamu meminjamkan pakaiannya? Tas saya ada di mobil Xiao Guan. Oke, tunggu sebentar. Aku akan ke ruang ganti. Terima kasih. Dulu kamu tinggal di ruangan ini. Ingat? Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Early Chuan. Terima kasih selalu membantuku. Selamat malam.
Terima kasih. Pelan-pelan nanti kamu tersedak air. Kenapa kamu tidak tidur? Saat aku bekerja Xiamen tiba-tiba punya proyek. Lalu aku mencoba menyelesaikan gambar itu. Xiao Qiu. Bukankah aku sudah menakutimu malam itu? Bisakah aku menciummu? Mengapa kau tertawa? Aku akan tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
pagi. Kopi, Terima kasih. pesawat kertas. Aku dulu sering memainkannya dengan adik laki-lakiku saat kecil. Aku juga. Begitu caranya. Lihat, kamu harus mengangkat tanganmu lebih tinggi. Lalu tinggal lihat saja. Sampai jatuh ke bawah. Ada sebuah pepatah. Jika kamu tidak bisa melupakan seseorang, tapi orang itu tidak bisa bersamamu, kamu hanya perlu menulis namanya pada sayap pesawat ini. Lalu lakukan seperti ini. Kamu akan segera melupakan namanya. Apa efektif? Aku tidak tahu, aku belum pernah mencobanya. Ini macet, bisakah kamu membantu? Terima kasih. Tidak masalah. Mengapa tidak ada cermin di sini agar aku bisa melihat seluruh tubuhku? Aku tidak suka ini. Kemarin seseorang bahkan dengan santai memberitahuku bahwa aku harus mulai terbiasa dengan sifat kedua ini. Kamu tidak sadar kalau kamu sudah semakin keren, kan? Beli cermin itu bulan ini ya, kalau tidak pasti tidak nyaman. Li Chuan, Benar. Apa kamu berpakaian seperti itu saat kembali ke sekolah? apa aneh? Sepertinya iya. Tapi tidak apa-apa, aku punya jaket. Aku tidak bicara denganmu lagi, aku akan kembali ke sekolah sekarang. Aku akan mengantarmu. Ngomong-ngomong, aku akan membeli beberapa pakaian sehari-hari. Jangan beli untukku. Aku bisa membeli sendiri. Dompetku jatuh di mobil Xiao Guan. Bagus. Ayo pergi. Kamu tahu karakter ini? Aku tahu secara kebetulan artinya setiap dalam setiap hari. Bagaimana dengan kata ini? Biar aku ajari kamu. Di sebelah kiri kata ini adalah hati. Di sebelah kanan adalah setiap diucapkan hui. Artinya jika seseorang melakukan sesuatu dengan keraguan, mereka akan mudah menyesal. Kedengarannya masuk akal. Coba buat kalimat. Aku mencintai Xiao Qiu tanpa penyesalan.
Kamu lihat apa? Kamu harus serius saat belajar. Kamu dihukum menyalin kalimat ini 100 kali. Ayah, kenapa kamu di sini? Kementerian Pendidikan ada rapat 2 hari. Yang aku dikirim untuk ikut serta. Aku menunggu kamu semalaman tapi kamu tidak pulang. Aku telepon kamu juga tidak membalas. Kamu pergi kemana? Ponselku rusak. Makanya aku tidak bisa membalasmu. Aku menunggumu semalaman. Kamulah. Ayo pergi. Ayo ke asramaku dan istirahat. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu pergi kemana tadi malam? Tadi malam aku menerjemahkan untuk sebuah pameran. Lalu fobia darahku tiba-tiba kambuh. Jadi aku harus pergi ke rumah sakit untuk infus. Setelah itu aku hanya tidur sebentar di kursi rumah sakit. Kamu lihat ini rekam medisku. Lagi? Apa kata dokter? Apakah parah? Tidak ada istirahat saja maka aku akan merasa lebih baik. Dengar Xiao Qiu. Kota besar ini punya banyak godaan. Kamu sekarang masih pelajar, lebih baik fokus pada pelajaranmu. Jangan cinta di usia muda. Aku tidak, ayah. Aku dengar kamu punya pacar. Kamu tidak seharusnya mendengar kata-kata itu. Aku sibuk sekali sekarang. Bagaimana aku punya waktu untuk mencintai orang lain? Apa ini? Tidak ada, itu hanya bajuku. Biar aku lihat. Benar-benar tidak ada. Biar aku lihat. Kamu pakai sepatu hak setinggi itu? Apron? Bisa-bisa pakai baju begitu buat keluar? Ini buat kerja ya. Kerja apa? Kenapa pakai baju begitu? Jangan kira aku nggak tahu apa-apa. Aku udah lihat di TV kalau udah gelap. Mereka berpakaian dan keluar. Kamu ngapain? Ini kerjaan apa sih? Yah, Kenapa bisa pakai yang begini? Aku bentar lagi pulang. Jangan sampai bikin malu keluarga kita. kamu ke Xiamen berapa lama? Sekitar 2 minggu. Aku harus bawa tim ke sana buat tender. Ini hadiah buat aku? Hadiah kecil. Apa ini? Gak boleh dibuka sekarang. Kamu harus berusaha maksimal di ujianmu. Semoga lancar di perjalanan. Kamu harus berangkat sekarang atau nanti ketinggalan pesawat. Aku bakal kangen banget. Aku juga. Seberapa sibuk pun kamu harus nelpon aku, ngerti? Aku akan. Oke. Kalau gitu aku duluan. Oke, dadah. Dadah, Jangan khawatir, aku akan nelpon. benar kamu harus nelpon meskipun kerjaanmu numpuk. Kamu pasti harus nelpon aku. Oke, Oke. dadah.
Xiao Qiu. Semangat terus. Semangat! Semangat! Semuanya, ada kabar buruk. Sore ini Wang Tao nggak bisa datang. APA? Kenapa? Setelah latihan semalam dia makan sesuatu yang nggak enak terus sakit perut. Jadi sekarang dia di mana? Dia di ruang medis dan diinfus biar aku pikir. Ada cara apa yang bisa kita pikirkan sekarang? Di mana kita bisa cari orang lain? Dia tidak bernyanyi. Mengapa tidak cari orang lain saja untuk menggantikannya? Dia main gitar. Kalau memang tidak ada cara lain kamu bisa bernyanyi tanpa alat musik. Biarkan profesor main piano untukmu. Bisa gitu? Aku nyanyi musik folk tahu. Bagaimana mungkin piano bisa membantu? Lihat betapa bodohnya kamu. Xie Xiaoqiu bisa main gitar benar tidak? Dia bahkan pernah main gitar untuk Wen Wen. Sudahlah, tidak perlu cari dia. Aku akan bernyanyi tanpa iringan gitar. Bisa gitu? Ani bikin kicking opera. Lagi pula kita sudah latihan sangat lama. Kita juga ingin dapat penghargaan. Selain itu Xiaoqiu sangat baik. Dia pasti mau melakukannya untuk kita. Salahku ada kesalahpahaman antara kita. Dia tidak akan membantuku. Qin Wen, kenapa kamu selalu berpikir seperti ini? Kita semua berlatih bersamamu. Kamu tidak bisa bilang menyerah lalu menyerah begitu saja. Aku akan cari Xiaoqiu. Apakah Xie Xiaoqiu benar-benar setuju datang? Sebentar lagi mulai, kenapa dia belum datang? Tidak mungkin dia pura-pura datang dan mencoba membuat kita malu. Dia janji dia pasti akan datang. Qin Wen, waktunya kamu naik panggung. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana? Ada bunga bermekaran di musim semi dan udara segar di musim gugur, dan cahaya senja di musim dingin. Selama masa muda yang sama, aku sangat polos berharap. Lagu Matahari membawa 4 musim pergi. Aku melodi dalamnya. Bersama puisi-puisi romantis ini, aku perlahan menjadi dewasa. Cerita sungai yang tak berujung telah mengubah orang lain. Ini masa muda yang suram. Pertemuan pertama. Ayo, apa yang harus kita mainkan? Voli? Oke. Datang ke rumahku, oke. Hari ini saja. Cuacanya sangat bagus. Ayo, benar. Qin Wen. Hai. Xie Xiaoqiu. Terima kasih atas bantuanmu untuk penampilanku. Sama-sama. Waktu itu Wang Lichuan pergi ke perpustakaan untuk mencarimu, lalu aku. Tidak, masalah itu sudah berlalu. Jangan dipikirkan lagi. Jangan buang waktumu untuk Lichuan. Kenapa? Dia sudah punya pacar di Swiss. Kalian berdua pacaran? Aku tahu kata-kata ini bukanlah yang ingin kamu dengar, tapi aku hanya ingin memperingatkanmu. Aku harap saat kamu berkencan dengannya tetap sadar diri. Jadi aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Xiaoqiu, ini aku Lichuan. Lichuan? Ada apa? Kamu sedang apa? Aku sedang membaca di perpustakaan. Kamu rajin sekali, bukankah ujianmu sudah selesai? Sudah. Tapi belajarku belum selesai. Perhatian semua penumpang. Kereta ekspres nomor K75 dari ZHNGCHN
sedang tiba di stasiun. Kereta ekspres akan tiba di jalur nomor 1. Kenapa di perpustakaan sangat berisik? Itu karena ada orang yang sedang berbicara di dekat sini. Kamu bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sibuk hari ini? Biasa saja. Sebenarnya laptop seorang rekan kerjaku terkena malware. Kemarin malam aku harus membantunya mengembalikan data. Akhirnya sekarang aku bisa lega. Jadi apakah ada susu di rumah tamu? Tidak ada, tapi ada toko di seberang jalan. Aku membeli banyak kardus susu dan menyimpannya di kulkas. Jadi kamu harus hati-hati dengan tanggal kedaluarsanya. Jangan minum yang sudah kedaluarsa. Apakah kamu ingat? Ya, aku mengerti. Perhatian semua penumpang. Kereta ekspres nomor K511 menuju Hiku sedang memeriksa tiket sekarang. Mohon bekerja sama dengan petugas. Xiao Qiu, sebenarnya kamu di mana sekarang? Aku sedang mengantri untuk membeli tiket di stasiun kereta. Stasiun kereta? Mengantri? Aku sudah di sini sejak tadi malam. Kamu mengantri semalaman? Karena antriannya agak panjang dan penumpangnya juga cukup banyak. Mungkin aku bisa membelinya hari ini. Xiao Qiu, sekarang kamu sebaiknya kembali ke kampus dan coba beristirahat. Aku akan meminta sekretaris untuk membeli tiket pesawat. Tidak perlu. Giliranku akan segera tiba. Aku pasti akan membelinya hari ini. Xiao Qiu, Li Chuan, aku tidak bisa bicara lama-lama dengan baterai ponselku hampir habis. Aku tutup teleponnya ya, sampai jumpa. Xiao Qiu. Apa yang terjadi? Halo? Gadis kecil, kamu mau pulang ke rumah? Kampung halamanmu di mana? Kampung halamanku di Gejiu Kunming. Jadi kamu harus naik kereta. Lalu naik mobil? Jauh juga ya. Kenapa kamu kuliah di tempat yang jauh seperti ini? Aku suka Shanghai. Permisi. Permisi, tolong biarkan aku lewat. Tolong biarkan aku lewat, terima kasih. Terima kasih, permisi. Halo Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Boleh aku duduk di sini? Tidak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih. Gadis kecil, sudah 1 hari 2 malam. Apakah tidak apa-apa kalau kamu hanya makan mie instan? Kamu tidak tahu kapan bisa membeli tiket. Pulang sebelum tahun baru Imlek sangat menyedihkan. Harus mengantri untuk membeli tiket. Pergi ke toilet, bahkan mengambil air panas, kita semua harus mengantri. Bagaimana kita bisa menemukan cara lain? Apakah semua ini karena kita miskin? Kalau kita kaya, kita hanya perlu membeli tiket pesawat. Aku ingin membeli 2 tiket dengan tempat tidur. Tapi istriku pikir itu buang-buang uang. Nak, kamu punya cerita menarik untuk diceritakan denganku? Cerita menarik, jadi aku akan membacakan puisi. Bagus. Tuan A dan Nyonya B pergi jauh. Siapa kekasihmu? Topi di kepala, tongkat di tangan. Memakai sepatu rumput. Itu saja? Ya, itu saja. Ini yang kita sebut puisi? Topi di kepala, tongkat di tangan. Kamu yang membuatnya sendiri? Ini karya penulis terkenal Shakespeare dari Inggris. Kamu sedang membicarakannya? Li Chuan. Tolong beri aku jalan. Kenapa kamu datang ke sini? Kemarin malam dan malam sebelumnya. Kamu beli tiket di sini? Ya, tapi tidak apa-apa. Waktu berjalan cepat. Lagi pula ada banyak orang di sini. Bukan hanya aku, benar? Pekerjaanmu di Xiamen selesai? Belum, sebenarnya dari Shanghai ke Xiamen. Hanya butuh 1 jam perjalanan dengan pesawat. Aku datang untuk mengantarmu dulu lalu pergi. Jadi kamu datang ke sini hanya karena aku?
Jika kamu masih belum dapat tiket hari ini, kamu harus ikuti kata-kataku pulang dengan pesawat. Mungkin bisa beli hari ini. Pasti bisa. Beli tiket waktunya beli, kamu lihat. Akhirnya aku bisa membelinya. Hati-hati melangkah. Nona, kursi tetap ke stasiun 31 Kuning. Kereta cepat Noka 79. Ini kartu mahasiswaku. Kursi tetap sudah habis, kursi tidur tetap boleh? Kursi tidur tetap itu mahal, berapa harganya? Kamu mau beli atau tidak? Ya, aku beli-beli. 509 yuan. Hei, kamu mau beli atau tidak? Ya, aku belinya. Aku tidak bisa menemukan dompet. Tolong tunggu aku sebentar. Non Xie, dompetmu hilang. Li Juan, bisa kamu pinjamkan aku uang? Aku akan kembalikan saat aku kembali. Non, sungguh memalukan. Kami menyia-nyiakan waktumu. Dompetnya hilang. Dan tidak ada cara lain. Tidak perlu terburu-buru begitu saja. Tidak mudah untuk mengantri, biarkan dia kembali mencari uang. Aku akan memesan tiket untuknya, baik? Terima kasih banyak. Kamu sangat baik, Non. Tapi tidak apa-apa. Kami akan mencari cara lain, terima kasih. Ayo pergi. Kartu pelajarmu. Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu bilang aku tidak membutuhkannya, lalu bagaimana aku bisa pulang? Dengan pesawat. Itu juga butuh tiket untuk bepergian dengan pesawat. Selain itu, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Aku akan membeli 2 tiket aku bersamamu. Tidak perlu, kamu sangat pintar menggunakan uang. Aku bisa pergi sendiri. Ini kesalahanku. Aku selalu fokus pada pekerjaanku dan tidak peduli padamu. Ayo pergi. Kita harus pulang dan tidur siang dulu. Setelah itu kita bisa berangkat besok. Barang bawaan saya masih di universitas. Jadi kita akan mengambilnya dulu. Ayo pergi. Permisi, tolong biarkan kami lewat. Tolong biarkan kami lewat, terima kasih. Selamat malam, Xiao Qiu. Kamu harus memperhatikan lantai ini, terutama pada bingkainya. Permisi. Li Chuan, ini aku Xiao Qiu, aku sudah pulang. Benarkah? Cepat sekali. Kamu masih di Shanghai? Aku di Xiamen, aku datang lebih awal darimu. Terima kasih sudah membelikan tiket untukku. Kamu bahkan memberiku koper mengantarku ke bandara. Sama-sama menemukan dan memperbaiki adalah keahlianku. Di dalam kopermu, aku menaruh kartu kredit.
Passwordnya adalah 000907. Aku tahu kamu tidak mau menghabiskan uangku, tapi tahu ada uang bersamamu. Itu membuatku tenang. Aku tidak membutuhkannya. Xiao Qiu, dengarkan aku. Li Chuan, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Kenapa kata sandimu juga 000907? Kita memiliki tanggal lahir yang sama. Ingatkah kamu hari di toko buku? Saat kamu mengambil kamus dariku. Sungguh. Kalau tidak percaya kamu bisa cek pasporku. Benar-benar takdir yang mempertemukan kita. Oh iya Xiao Qiu, bagaimana aku bisa tetap berhubungan denganmu? Kamu sama sekali tidak boleh meneleponku. Ayahku sedikit konservatif. Aku akan mencari kesempatan dan meneleponmu. Hati-hati. Oke, kamu juga harus menjaga dirimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kakak, kamu sudah pulang. Aku di sini, kenapa kamu sendirian? Mana ayah? Dia pergi untuk memeriksa Eugene. Dia bilang akan kembali untuk mengganti tabung gas. Kenapa kamu biarkan dia menggantinya padahal kamu bisa melakukannya? Itu yang dia katakan, bukan aku. Dia bilang aku masih anak-anak. Dan takut punggungku sakit. Kamu tidak mau punggungmu sakit. Bagaimana dengan punggungnya? Apa yang kamu pikirkan? Itu dia yang bilang padaku. Jangan berani-berani bilang apapun. Biar aku yang melakukannya. Tidak. Hanya mengganti tabung gas, aku suka melakukannya. Aku pergi, hati-hati dengan punggungmu. Bagaimana mungkin? Lihat aku. Pelan-pelan. Sampai jumpa. Cepat. Oke, aku segera kembali. Ibu. Apa yang salah denganku? Aku tidak makan sesuatu yang aneh. Kenapa perutku mual? Karena mabuk udara. Ayah aku membeli beberapa makanan dan akan memasak hidangan lezat untukmu. Itu kamu. Apakah kamu terbang ke sini? Kursi kelas 1? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku pinjam dari teman. Karena aku tidak bisa membeli tiket kereta apapun, aku minta bantuannya. Teman apa? Pacar? Kenapa dia membantumu? Kenapa dia begitu dermawan padamu? Sungguh boros. Kenapa dia membantumu? Katakan apa yang kamu berikan padanya. Xiao Qiu, dengarkan aku. Ikut aku ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit supaya aku tahu teman seperti apa dia. Apa yang terjadi? Ayah, kamu salah paham. Aku mabuk udara. Bukan seperti yang kamu pikirkan, aku tidak perlu ke rumah sakit. Kenapa aku harus ke rumah sakit? Kami tidak melakukan apa-apa. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa akan menyelesaikan masalah. Kamu tahu kamu mempermalukanku. Memalukan? Apakah kamu masih punya kehormatan? Apa ini? Dari mana asalnya? Kenapa dia memberimu ini? Aku membelinya sendiri. Kamu bisa membeli ini? Ayah, apakah kamu memeriksa barang bawaan saya? Ya, aku melakukannya. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Halo? Apakah kamu tahu siapa Xie Xiao Qiu? Ya, aku tahu.
Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Aku ayah Xia Xiaoqiao. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Senang berbicara denganmu, aku teman Xiao Qiu. Aku dari keluarga Wang Li Chuan. Oke, Wang Li Chuan, dengarkan. Meskipun putriku masih muda dan belum dewasa, dia tidak butuh kamu untuk peduli padanya. Aku harap kamu bisa menjauh dari putriku. Dan jangan ganggu dia lagi. Aku memperingatkanmu, kalau kamu masih mengganggunya, aku akan mencarimu bahkan jika kamu di ujung dunia. Aku. Kenapa kamu membuang ponselku? Di mana kartu saya? Biar saya jelaskan. Uang siapa di kartu ini? Uang yang kamu hasilkan atau uang yang lebih kotor lagi? Dengarkan baik-baik Xiao Qiu, kamu tidak boleh pergi selama liburan musim dingin ini. Tetap di rumah, pikirkan dan menyesalah. Kamu juga tidak boleh menyentuh uang di kartu ini atau menelepon, mengerti? Apakah kamu mengerti?